Bapak Ibu, shalom. Haleluya. Sebelum kita tutup petinya, kita mau dengarkan firman Tuhan dulu. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, percayalah bahwa Allah semesta alam Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, ya, Dia mengasihi kita, Dia menyayangi kita, Dia tidak mau kita binasa. Karena Dia yang berfirman, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan semua orang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kenapa Dia disebut anak? Padahal Dia adalah Allah sang pencipta alam semesta. Karena Dia turun menjadi manusia, supaya kita pun disebut anak. Amin, saudaraku? Amin. Supaya kita dapat memanggil Allah itu Bapa. Itulah sebabnya Dia turun menjadi manusia dan Dia disebut anak. Anak Allah. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia, kepada Yesus itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Amin. Itulah Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudaraku sekalian bahwa manusia itu begitu berharga di mata Tuhan? Kenapa Allah mau menjadi manusia? Kenapa Allah mau turun menjadi manusia? Supaya engkau dan saya tidak binasa. Supaya kita tidak binasa. Amin, saudaraku? Amin. Supaya kita tidak binasa. Karena upah dosa adalah maut. Keterpisahan dari Allah. Kematian yang kekal. Hukuman yang kekal. Api neraka. Itu adalah upah dosa. Tuhan tahu manusia tidak bisa lepas dari dosa tanpa Dia yang turun. Tanpa Dia tidak ada seorang pun yang lepas dari dosa. Itu sebabnya Dia harus turun menjadi manusia, saudaraku sekalian. Mengorbankan dirinya. Harusnya kitalah yang menjadi korban karena kesalahan kita, karena dosa kita, karena dosa nenek moyang kita yang turun kepada kita, karena dosa pribadi kita. Kitalah yang harusnya binasa. Tapi Allah turun menjadi manusia karena Dia mengerti bahwa manusia tidak bisa lepas dari dosa. Amin, saudaraku? Amin. Dia harus datang karena Dia mencintai manusia. Itu sebabnya manusia hanya bisa selamat di dalam Yesus. Tidak ada keselamatan lain di luar Yesus. Karena apa? Karena Dia adalah Allah yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan manusia, yang memberi nafas hidup kepada manusia. Dan Dia mau supaya manusia itu selamat bersama-sama dengan Dia dalam kerajaannya. Amin, saudaraku? Amin. Nah, firman Tuhan berkata begini. Roma 9, ya. Roma 9 ayat 15 sampai 16. Haleluya. Roma 9 ayat 15 sampai 16. Sebab Ia berfirman kepada Musa, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ayat 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus sudah berfirman, Allah sudah berfirman, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Itu makanya ketika kita mengalami keselamatan, kelahiran baru, itu bukan karena kita. Bukan karena kita yang mencari Tuhan, bukan. Bukan karena kita, aku mau mencari Tuhan dulu, aku mau hidup dalam keselamatan, bukan. Tetapi Tuhan yang datang kepada kita, memberikan kita keselamatan. Karena Dia berfirman, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Itu tidak tergantung dari kehendak manusia atau usaha manusia, tetapi kemurahan hati Allah. Saudara,
Tuhan melihat semua anak manusia. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Walaupun engkau masuk ke dalam lubang tanah yang paling dalam sekalipun, Tuhan tahu kau ada di sana. Sejahat apapun manusia, sehebat apapun manusia menyembunyikan dosanya, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Karena tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Tidak ada. Sebaik apapun orang menutupi kehidupannya dengan amal ibadah, dengan kebaikan seperti yang manusia inginkan, tetapi Tuhan tahu manusia tidak bisa lepas dari dosanya. Itulah sebabnya Tuhan bilang, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Aku bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Keselamatan yang Tuhan berikan itu bukan karena usaha manusia, tetapi Tuhan melihat. Tuhan melihat. Itu makanya saudaraku sekalian, kenapa orang yang jahat, orang yang bengis, orang yang hancur-hancuran Tuhan bisa selamatkan? Karena Tuhan bermurah hati kepada dia. Tuhan berbelas kasihan kepada dia. Ada orang yang seperti Alim, ya, ketika kita bilang kepada dia, maukah engkau dilahirkan kembali? Maukah engkau terima Yesus? Dia bilang dengan tegas, untuk saat ini saya belum mau. Kenapa? Karena Tuhan masih belum berbelas kasihan kepada dia. Dan memang dia mati pada saat dia tidak lahir baru. Tetapi beda dengan Caca. Amin, saudaraku? Amin. Beda dengan Ceni. Beda dengan Caca. Maukah kau terima Tuhan Yesus secara pribadi? Sungguh-sungguh. Mau, Pak. Mau. Aku mau terima Tuhan Yesus. Aku mau dibaptis. Bukan karena usaha manusia. Waktu kami terakhir mengunjungi dia di rumah sakit ya, sama Ibu Agus, sama Mama Bima ini. Saya memang bukan orang baik. Saya memang bukan orang baik. Tetapi Tuhan selamatkan saya. Ada damai di hati saya. Ada direkam 7 menit. Saudara, Tuhan datang untuk orang yang berdosa. Siapa kita tidak pernah berdosa? Saya mau tanya. Kitalah orang berdosa itu. Kitalah orang yang hancur-hancuran itu. Orang yang remuk hatinya. Yang remuk jiwanya, kitalah itu. Tetapi Tuhan selamatkan kita. Amin. Karena apa? Karena Dia berbelas kasihan kepada kita. Dia berbelas kasihan kepada engkau dan saya. Itu makanya Dia datang. Dia bermurah hati. Itu sebabnya jangan sia-siakan kemurahan hati Tuhan. Jangan anggap remeh kebesaran kemurahan hatinya, kebesaran belas kasihannya yang tidak pernah terhingga. Datang kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus. Serahkan hidupmu kepada Yesus. Karena Dia yang berfirman, Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Orang yang percaya kepada Yesus, orang yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Yesus, Tuhan mempersiapkan rumahnya dalam surga yang kekal. Kita tidak bisa bilang, bagaimana mungkin Pak? Saya adalah orang jahat. Saya adalah orang laknat. Saya adalah orang yang terkutuk sebenarnya kelakuan saya. Saya banyak menyusahkan orang lain.
Tetapi ketika Tuhan mengampuni kita, ketika Tuhan menaruh belas kasihan kepada kita, saudara, percaya, Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Amin. Amin. Itu makanya hidup dalam Yesus ada kepastian. Hidup dalam Yesus bukan mudah-mudahan. Hidup dalam Yesus ada kepastian. Kami tanya sama si Cacang kemarin di rumah sakit. Terus, kalau kamu dipanggil Tuhan, kemana kamu? Dengan tegas dia menjawab, bersama Yesus. Amin. Kenapa dia bisa menjawab begitu? Karena dia menyerahkan hatinya, hidupnya kepada Yesus. Dia tidak bilang, mudah-mudahan aku diterima Yesus. Tidak ada begitu. Di dalam Yesus hanya ada kepastian. Amin. 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 Itu makanya ada pengharapan di dalam Yesus. Ada kepastian. Tidak kita bilang, mudah-mudahan aku diterima dia di rumahnya, di surganya yang kekal. Ada kepastian. Semua kita akan dipanggil Tuhan, cepat ataupun lambat. Semua kita. Tapi maukah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Itu masalahnya. Pak Pendeta, aku sudah lama jadi orang Kristen. Sudah lama, sudah bertahun-tahun. Sudah lama. Bukan itu masalahnya. Tetapi maukah engkau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu, hatimu itu kepada Tuhan? Menjadikan dia juru selamatmu satu-satunya. Menjadikan dia Allahmu, Rajamu, pemerintah dalam hidupmu satu-satunya. Amin, saudaraku. Amin. Kalau kita mengatakan Yesus adalah Tuhan kita, berarti kita mengatakan Yesuslah pemerintah yang memerintah dalam hidup saya. Saudara, kalau kita bilang Yesus yang memerintah dalam hidup kita, berarti kita taat, mengikuti aturan dan hukum-hukumnya. Tetapi kalau kita tidak mau taat, kita bukan menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita. Haleluya. Yohanes 14 mengatakan demikian, saudaraku sekalian. Ayat 1 sampai 6. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana kau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang percaya katakan amin. Amin. Tidak ada seorang pun yang dapat menghampiri Allah, yang bertemu dengan Allah, hidup dalam hadiratnya, hidup dalam rumahnya di sorga yang mulia, tanpa melalui Yesus. Karena Yesus adalah Allah yang turun menjadi manusia. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui Yesus. Karena dia yang mengatakan, akulah jalan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Di luar Yesus hanya ada kematian. Perhatikan hidup kita yang lama. Perhatikan hidup kita yang lama. Tanpa harapan. Hidup sesuka-suka kita. Hidup semuanya kita saja. Di luar kebenaran. Tetapi ketika kita hidup bersama dengan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita,
kita hidup dalam kebenaran, dalam perkataannya, dalam firman. Amin, saudaraku. Amin. 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 Di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus kita tahu tujuan kita kemana. Kita tahu tujuan kita kemana. Kenapa? Karena dia yang mengatakan, akulah jalan. Jalan berbicara tentang pengharapan. Jalan berbicara tentang tujuan. Tentang tujuan. Dia yang mengatakan, akulah kebenaran. Wow. Haleluya. Haleluya. Hidup di muka bumi ini sangatlah singkat. Kami berdoa untuk Cacang ini, Ocang, Ceni. Tuhan, kasih dia kesempatan. Ya, Mak Bima ya? Iya. Kasih dia kesempatan Tuhan untuk hidup. Pulihkanlah paru-parunya itu Tuhan. Sembuhkanlah dia supaya dia bisa bersaksi Tuhan. Kita berdoa minta sama Tuhan, baik di sini waktu itu atau di rumah sakit sebelum dia dibaptis. Saat dibaptis juga kita berdoa seperti itu kepada Tuhan. Lihat dia Tuhan. Lihat dia Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan yang lain. Tak terselami pikiran Tuhan. Dia sendiri merasa dirinya tidak layak. Tapi Tuhan selamatkan dia. Tuhan sayangi dia. Wow, ajaib pekerjaan Tuhan. Dia pilih siapa orang yang mau dia selamatkan. Aku menaruh belas kasihan. Kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan? Aku bermurah hati. Kepada siapa aku mau bermurah hati? Orang lain kita tawarkan keselamatan, kelahiran baru, tidak menerima. Tetapi ini, dia menerima. Bukankah kemurahan hati itu Tuhan berikan kepada siapa dia mau berikan? Bagian kita adalah setialah kepada Tuhan sampai Tuhan panggil kita, sampai kita mengembuskan napas terakhir kita. Amin. Amin. Tidak dicampur-campur lagi kepercayaannya. Amin. Nanti kita mengembuskan napas. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Jangan nanti mau mengembuskan napas berkelahi. Orang lain takut. Bujur-bujur sudah diselamatkan, orangnya atau belum? Orang bertanya-tanya. Amin, saudaraku. Amin. Ikuti perintah Tuhan. Karena dialah kebenaran. Ikuti jalan-jalannya Tuhan. Karena dialah pengharapan. Dialah tujuan hidup kita. Dia yang mengatakan, akulah jalan. Akulah kebenaran. Akulah kehidupan. Haleluya. Maukah engkau mempersembahkan hidupmu sama Tuhan hari ini? Kita nggak tahu kapan waktu kita di muka bumi ini. Tapi saya mengatakan demikian kepada kita semua. Siapapun kita, serahkan hatimu kepada Tuhan. Amin. Amin. Jangan campur-campur lagi kepercayaanmu kepada Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, katakanlah, Tuhan, aku persembahkan hidupku hanya kepadamu. Aku persembahkan. Amin, saudaraku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih